Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Evi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Evi, luar biasa. Oke, saya dengar Pak Ibnu akan melakukan coaching ya? Ya, benar Ibu. Oke, baik. Sebelum melakukan coaching, di sini saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal ya kepada Pak Ibnu terkait tentang rubrik penilaian. Nah, ketika Pak Ibnu melakukan coaching itu, yang akan saya amati adalah apakah coaching Pak Ibnu itu sesuai dengan alur tirta, yaitu tirta itu adalah yang pertama adalah sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nanti saya akan amati tuh Pak ya, apakah sesuai atau tidak alurnya. Lalu bagaimana Pak Ibnu pada saat coaching itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Iya, Ya. siap. Lalu setelah itu bagaimana Pak Ibnu, bagaimana responnya coachee ya terhadap pertanyaan Pak Ibnu? Ya. Oke, yang harus sebenarnya semua ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi ya. Jadi Pak Ibnu harus paham tuh prinsip coaching seperti apa, yang ada 3 poin itu. Oke, siap Ibu. Oke, siap ya? Oke. Oke, adapun pertanyaan nanti yang akan saya ajukan, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Oke, kalau untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu sebenarnya yang pertama saya dapat hadir sepenuhnya yaitu presence. Yang kedua itu adalah saya mendengarkan dengan aktif coach ini karena memang nanti alur masalah terletak ada di sana. Yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, tentunya seperti itu Ibu. Oke, baik Pak Ibnu. Terus yang pertama adalah Pak Ibnu akan menghadirkan penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini, bagian kompetensi coaching mana yang Bapak ingin kembangkan spesifik gitu, khusus gitu Pak? Oke, dari ketiga ini sebenarnya saya lebih tertarik kepada pertanyaan yang berbobot sih Bu, karena memang pertanyaan yang berbobot ini merupakan suatu keterampilan yang harus diasah sejak dini. Khususnya ketika saya menjadi coaching adalah hal yang sangat lumrah gitu, harusnya bisa dikuasai. Namun di sini saya akan melibatkan peran pertanyaan berbobot saya dengan rumus 5W+1H yang nantinya mungkin akan saya kembangkan mengarah kepada tujuan saya untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Pak Ibnu ya. Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya. Lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Pak Ibnu inginkan? Ya pastinya kan kalau saya pengen ngadirin coaching ini karena ada masalah ya Bu ya terhadap coaching saya. Pastinya yang pertama adalah saya akan melakukan atau menemukan bersama-sama masalah atau solusinya gitu ya. Yang kedua adalah bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Karena memang sejatinya proses coaching ini adalah ya menghadirkan solusi gitu Bu terhadap coaching gitu. Seperti itu Ibu. Oke, baik Pak Ibnu, semoga proses coachingnya berjalan lancar dan semoga proses coachingnya juga sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Amin. Terima kasih Pak Ibnu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nuari, dan Pak. kenalkan di sini ada Ibu Nur Evi selaku supervisor di kegiatan coaching kita kali ini ya Ibu ya. Iya Pak. Kebetulan juga kemarin kan Ibu udah bikin janji sama saya nih ya terkait masalah coaching Ibu gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya didampingi oleh supervisor saya. Dan mari kita akan lakukan apa yang akan kita lakukan nanti. Oke, sekarang Bu, saya pengen bertanya nih Bu ya. Di pertemuan ini kan pasti ada tujuan ya Bu ya. Ya, ada betul. rencana Ibu nih selaku coachee di sini ya kan ya. Kira-kira Ibu apa sih masalahnya? Nah, sebetulnya Pak Ibnu yang saya ingin obrolkan di sini itu tentang pembelajaran saya di kelas. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak itu masih terlihat kurang termotivasi, kemudian pasif, jarang ada yang bertanya gitu ya. Terus selain itu juga anak-anak kelas 1 itu
malahnya kadang-kadang sering asik sendiri Pak dengan kegiatan mereka. Jadi seperti itu tuh permasalahan yang saya alami selama di kelas seperti itu. Oh, Ibu ngajar kelas 1 ya Bu Iya, ya? Pak, saya mengajar Artinya kelas menarik banget itu ya Bu ya, kelas 1 itu riang gembira. Jadi saya berharap sih guru-gurunya itu awet muda gitu. Kebetulan Ibu Nuari juga awet muda. Amin, amin. Amin. Nah, perihal masalah yang Ibu alami itu kan ternyata anak didik itu tidak termotivasi ya Bu ya. Betul, Apalagi Pak. kelas 1 ya Bu ya. Nah, terus ada nggak sih Bu standar atau ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini loh Bu, yang menurut Ibu aja gitu? Untuk keberhasilannya dalam pertemuan ini ya. Jadi nanti saya berharap setelah pertemuan itu saya itu mempunyai solusi dari permasalahan yang sedang saya alami seperti itu Pak. Jadi saya harapkan nanti saya mampu mendapatkan solusi supaya saya bisa mengaplikasikannya di kelas. Oke, berarti point of review-nya adalah solusi ya Bu ya. Iya, Semoga kita dapatkan. Yang ketiga, Ibu, pertanyaan saya adalah bagaimana nih kondisi Ibu saat ini nih? Kebetulan saya ngeliat muka Ibu itu sekarang nih lagi agak kurang bahagia nih. Emang ada apa hari ini nih Bu? Terkait di Sebetulnya kelas. di kelas itu anak-anaknya itu kan saya di kelas itu ada 32 siswa. 32 siswa. Kebetulan ada yang ABK juga satu. Waduh, Nah, menarik tadi tuh. itu ketika di kelas betul-betul tidak terkondisikan, Pak. Betul-betul tidak terkondisikan. Makanya saya sampai membuat janji dengan Bapak untuk bertemu, berharap mendapat solusi supaya nanti besok itu dan seterusnya saya bisa mengkondisikan kelas lebih baik lagi seperti itu. Oke, semoga ya Bu ya di pertemuan Ya, ini ya amin. harapan Ibu itu bisa didapatkan. Selanjutnya Ibu, berarti kan permasalahan yang Ibu alami ini ada hambatan dong. Ada hambatan-hambatan Ibu di kelas nih Bu ya. Iya. Ketika Ibu mengajar gitu, ketika Ibu memberikan materi, kira-kira hambatan apa aja sih Bu yang Ibu rasakan, Ibu ketahui? Saya itu memperkirakan hambatan itu ada karena bisa jadi model pembelajarannya yang kurang bervariasi seperti itu Pak. Kemudian saya juga merasa media yang saya gunakan itu kadang kurang tepat atau kurang menarik untuk anak-anak Pak. Makanya kondisi di kelas seperti itu. Oh gitu. Iya. Emang media pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berbasis teknologi ya sebenarnya? Sebetulnya udah Sudah ya? tapi memang masih jarang saya gunakan gitu Pak. Oh. Jadi kadang-kadang kan kalau seandainya untuk media yang bervariasi itu kita kan harus betul-betul banyak meluangkan waktu untuk merancangnya ya, untuk merancangnya. Benar, Ibu. Nah, jadi kadang-kadang kalau seandainya saya lagi sibuk nih, jadi saya masih hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan gitu. Jadi mungkin anak-anak bosannya dari situ juga kali apa ya. Oh, berarti artinya Ibu sudah melakukan untuk menyelesaikan masalah hambatan tadi itu dengan menggunakan media yang berbasis teknologi tapi masih jarang ya, Ya, karena betul. memang keperluan waktu dan persiapannya gitu Bu ya. Yang ketiga Bu, selanjutnya itu adalah dilihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira ada berapa nih skala Ibu saat ini untuk mencapai tujuan yang benar Ibu katanya mau bilang kelas itu aktif? Kira-kira Ibu berada di posisi berapa saat ini? Skala nilai ya dari 1 sampai 10 ya Pak ya? Iya benar Ibu. Perkiraan paling baru di angka 7 Pak. 7. Iya, skalanya paling di angka 7. Bisa diceritakan Ibu terkait kenapa Ibu itu mengambil angka 7? Apa potensi yang membuat Ibu berada di angka 7? Seperti yang saya tadi sampaikan, untuk penggunaan media yang interaktif, yang berbasis teknologi, saya masih belum terlalu sering. Harusnya kan kita udah rutin ya menggunakan Benar, itu, Ibu. harusnya udah rutin. Tapi di sini saya masih terkendala dengan istilahnya kemampuan saya lah gitu ya, masih kurang gitu. Jadi di sisi lain selain kesempatan, saya juga kemampuannya masih kurang seperti itu. Jadi di situ makanya saya menganggap skalanya masih di angka 7 karena seperti itu Pak. Oke, berarti gini ya Bu ya. Jika kemungkinan kalau potensi yang Ibu punya ini ya saat ini itu bisa dikatakan adalah
sudah sempurna gitu ya, bisa ibu sering menerapkan pembelajaran berbasis digital itu hampir setiap hari gitu. Namun ketika itu tidak menyelesaikan masalah gitu yang ya ibu hadapi, itu kira-kira apa rencana selanjutnya itu, Bu? Rencana selanjutnya ya, apabila hal itu kurang maksimal, berarti saya itu harus mengembangkan potensi yang ada di diri saya gitu ya. Misalnya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, Belajar mandiri ya gitu. belajar mandiri, atau mencari referensi dari YouTube atau Menarik. baca buku. Kemudian selain itu saya juga harus berdiskusi sama teman sejawat seperti itu. Saya nanti akan mencoba seperti itu. Wow, menarik banget ini Ibu, terkait masalah yang Ibu hadapi dan Ibu mengeluarkan solusinya itu begitu rapi dan sangat menjawab masalah Ibu sebenarnya ya Bu. Terus selanjutnya adalah Ibu, di dalam suatu perencanaan yang Ibu dapatkan di dalam potensi Ibu tuh ya, yang tadi Ibu ceritakan itu, ada nggak sih Bu rencana utama yang Ibu akan lakukan sesegera mungkin? Itu apa ya Bu ya? Rencana utama ya, rencana utama yang akan saya lakukan dengan permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan kan saya sedang mengikuti PPG ya Pak ya. Ibu sedang mengikuti PPG? Iya, sedang berlangsung mengikuti pendidikan PPG. Nah, saya itu disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi metode pembelajarannya itu yang berbasis masalah seperti itu. Berbasis masalah kepada anak, pada siswa. Iya, anak-anak. Jadi saya akan mencoba menggunakan metode itu seperti itu Pak, rencana utamanya. Terus Ibu, kalau saya tertarik dengan PBL ini ya Bu ya. Strategi Ibu kan sudah Ibu rencanakan ya untuk PBL ya. Kira-kira ini Bu ya, strategi itu ada langkah-langkahnya nggak sih Bu gitu maksudnya? Ada sistematikanya nggak gitu? PBL ya, ada Pak. Jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika menggunakan metode pembelajaran ini. Salah satu yang pertama yaitu kita itu harus memberikan masalah kepada anak-anak. Memberikan masalah. Iya, orientasi pada masalah. Orientasi ya, pada masalah. Pada masalah gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, mengorganisasi murid untuk belajar. Organisasi murid. Dikelompokkan. Iya, dikelompokkan untuk siap. melakukan pembelajaran secara berkelompok, bekerja sama, diskusi seperti itu. Kemudian ketika berdiskusi, kita sebagai guru itu harus membimbing, memberi bimbingan. Artinya guru itu keliling. Iya betul. Jadi nanti setiap kelompok itu dibimbing oleh gurunya seperti itu. Nah, apabila proses diskusinya itu sudah selesai, nah anak itu diminta untuk menyajikan dari hasil diskusi kelompok mereka. Per kelompok atau per orang Bu? Per kelompok Pak. Semuanya berarti Iya, suruh maju. Disuruh maju. Nah, untuk menyampaikan hasil diskusi dari yang sudah dilakukan. Nah, kemudian baru diadakan analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi. Setelah pembelajaran. Oh, kelas 1 ya Bu. Menarik Iya. banget ini. Gimana ya anak-anak nanti ketika presentasi ya, Nah, kelas 1 ya? justru karena memang ini masih kelas 1, itu kan suatu tantangan gitu. Wah, ya itu buat saya. menarik sih Bu. Tapi Karena memang yang saya bayangkan nanti mereka akan berbicaranya itu lucu gitu. betul. Jadi kayaknya memang harus dicoba itu, karena saya berharap mereka juga bisa mandiri gitu kan. bener, Bisa mandiri, terus mereka bisa bekerja sama dengan temannya, karena sebelumnya itu memang belum pernah saya lakukan. Jadi saya berharap mereka itu tingkat kemandiriannya bertambah, kepercayaan dirinya juga bertambah, tapi memang masih sangat sederhana karena ini kan berkaitan dengan kelas 1 gitu Pak. Betul-betul kita masih dasar, dan mereka itu baru peralihan dari TK ke SD gitu kan kalau kelas 1. Jadi betul-betul yang sangat sederhana untuk orientasi masalahnya juga. Tapi ada nggak sih Bu bahan pendukung lainnya gitu Bu? Ketika Ibu menerapkan PBL ini nih, pastikan Ibu ngasih masalah nih. Iya. Dengan media apa kira-kira kalau emang itu sekiranya itu Ibu menerapkan hal itu? Kalau untuk medianya berarti
apa namanya ya, bisa menggunakan aplikasi Wordwall. Kita kan bisa permainan ya melalui Wordwall. Ya, wah, jadi solusi bagus saya akan coba gunain itu, sama ditambah juga dengan benda-benda konkret. Kalau di kelas 1 kan emang masih konkret ya, masih harus wajib ya Bu ya. Jadi paling itu media tambahan untuk rencana utama. Oke, berarti Ibu ada 2 nih ya Bu ya, solusi yang Ibu lahirkan. Yang pertama Ibu itu ada PBL, yang kedua Ibu menerapkan media pembelajaran berbasis benda konkret dan juga Wordwall games gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira nih Bu, berapa lama waktu yang akan Ibu capai dalam tujuan Ibu ini gitu loh? Kira-kira nih. Kalau untuk jangka waktu, tentunya saya berharap ini menjadi jangka waktu yang panjang, karena ini bukan sekali 2 kali yang saya ingin lakukan. Jadi saya berharap terus-menerus hal ini bisa saya lakukan, karena ini kan tujuannya untuk memperbaiki, meningkatkan tingkat motivasi dari peserta didik saya, siswa-siswa saya. Jangka panjang ya, lah Ibu betul, ya. Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah Ibu punya gambaran nih tentang keberhasilan dari solusi yang Ibu sudah tawarkan di obrolan ini? Gambaran tingkat tentang keberhasilannya ya. Saya sih berharapnya emang akan berhasil ya, karena dengan mendengar cerita dari pengalaman-pengalaman baik itu melihat dari YouTube atau kemarin dari pendidikan yang PPG itu teman-teman sudah banyak mencoba menggunakan PBL ini dan mereka berhasil. Jadi saya juga berharap strategi ini bisa diberikan untuk anak kelas 1 seperti itu, Pak. Oke. Ibu berarti memang rekan sejawat ya Bu ya, khususnya pengalaman-pengalaman ya Bu ya. Baik, selanjutnya adalah apa nih upaya Ibu jika nih Bu ya, ketika Ibu menerapkan pembelajaran PBL, terus sudah menerapkan media interaktif berbasis Wordwall ya tadi ya, dan benda konkret, namun terjadinya gangguan gitu Bu, gangguan baik dari eksternal maupun internal Bu. Kira-kira cara mencegahnya kayak gimana ya Bu ya? Apa upaya Ibu? Upaya yang saya akan lakukan itu tentunya saya akan mencoba mengkondisikan kelas yang lebih baik ketika pembelajaran gitu ya. Kemudian mencari tahu nih kondisi anak-anak itu seperti apa, karena bisa jadi mereka itu perasaannya sedang sedih gitu ya, mereka jadi belum siap mengikuti pembelajaran. Itu juga kan merupakan hambatan ya Pak ya. Jadi di awal pembelajaran itu saya akan mencoba menggunakan perasaan, saya akan mengecek dulu perasaan mereka Pak sebelum pembelajaran dilakukan. Pembelajaran sosial, emosional itu ya, Bu, betul. Jadi kita sama-sama cari tahu nih perasaan anak-anak itu seperti apa. Kalau seandainya ada yang sedih, kita tanya kenapa alasannya. Setelah itu baru kita kondisikan semuanya dalam keadaan senang dan kita siap untuk melakukan pembelajaran seperti itu. It's amazing, menarik banget Ibu. Selanjutnya Ibu, ini kan sudah Ibu udah punya rencana nih ya Bu ya. Terus saya pengen bertanya nih Bu, ini bisa dibilang pertanyaan keseriusan Ibu nih. Kira-kira komitmen apa nih yang Ibu akan buat untuk bisa menjalankan rencana yang tadi Ibu telah sebutkan? Komitmen dengan rencana yang sudah saya buat ya. Di sini berarti saya itu harus konsisten dengan rencana yang sudah saya buat gitu ya. Jangan sampai rencana yang sudah saya ceritakan ke Bapak, ke Ibu, ini hanya wacana belaka. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi selain niat yang utama yang sudah ada, saya juga harus konsisten melaksanakannya seperti itu Pak. Terus di dalam konsistenan itu siapa aja kira-kira yang terlibat Ibu? Yang terlibat dalam hal ini tentunya pasti harus ada dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah? Iya, dari kepala sekolah. Kemudian selanjutnya saya juga pasti membutuhkan bantuan dari teman-teman sejawat di sekolah. Rekan sejawat. Rekan sejawat. Cukup? Terus anak-anak juga Pak, termasuk. Ya? Karena kan mereka yang berperan dalam proses pembelajarannya, yang sangat berperan seperti itu. Berarti ada 3 pihak yang terlibat, tadi kepala sekolah,
kedua tadi ada guru ya Teman, Bu ya. ya. Teman rekan sejawat, yang ketiga adalah anak-anak ya Iya, Bu ya. betul. Selanjutnya adalah Ibu Nuari, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching ini nih Bu? Tindak lanjutnya tentunya saya harus secepatnya melakukan rencana ini, Pak. Wow. Harus. Kayaknya saya semakin bersemangat ini. Ya. Jadi setelah coaching ini secepatnya saya akan mencoba menerapkan strategi yang sudah direncanakan seperti itu. Nah, berarti kan Ibu sudah membuat komitmen, Ibu sudah pengen melaksanakan segera mungkin. Pertanyaan terakhir saya, apakah Ibu sanggup melakukan itu? Siap, insya Allah sanggup. Ya. Harus dong, Pak, harus sanggup ya. Iya. Harus sanggup. Oke, terima kasih Bu Nuari. Karena proses coaching ini sudah selesai dan Bu Nuari juga sudah memaparkan permasalahan Ibu dan ternyata menemukan solusinya dari diri Ibu sendiri loh itu. Saya cuma Alhamdulillah, ngebantu buat bertanya dan mendampingi aja gitu. Dan juga terima kasih juga nih untuk Ibu Nur Evi selaku supervisor kita kali Terima kasih, ini Bu. yang telah menyimak. Iya. Dan saya berharap pokoknya Ibu, apa yang Ibu harapkan kepada siswa dengan pembelajaran PBL atau apapun itu bisa menjadikan bagian dari Indonesia yang berkemajuan. Amin, Seperti itu ya Bu ya. amin. Terima kasih Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai coach gitu dan Ibu sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibnu untuk waktunya Terima kasih, dan Bu. perhatiannya. Baik Pak Ibnu, akhirnya sudah selesai ya untuk proses coaching dan kita berada di pasca observasi ya. Nah untuk pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Ibnu Oke, siap. terkait dengan coaching yang tadi Bapak lakukan. Ya. Siap. Apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Tentunya saya sudah berusaha dan menerapkan proses coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Yaitu ada T itu tujuan, I-nya itu ada identifikasi, R-nya itu ada rencana, yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga memang proses saya komunikasi dengan coach itu berjalan sesuai dengan alur Tirta seperti itu Ibu. Oke. Apakah Pak Ibnu itu mencatat hasil observasi yang berbasis data dan apakah sesuai dengan alur Tirta? Kalau untuk mencatat pasti saya sudah mencatat Bu karena saya sudah melakukan presence dan mendengar secara aktif. Namun jika memang ditanyakan sesuai dengan alur Tirta ya alhamdulillah sudah sesuai. Saya terus berusaha menggali dengan pertanyaan berbobot kepada koci sehingga koci itu bisa menemukan solusinya sendiri sesuai dengan potensinya dan yang pastinya juga saya sudah menerapkan prinsip coaching. Yang prinsip coaching itu kita sama-sama tahu ya Ibu, yang pertama ada proses kemitraan, yang kedua ada proses kreatif dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi daripada si coachingnya. Oke, baik ya, sudah baik sekali nih proses coaching yang Bapak Ibnu lakukan, sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, dengan sesuai dengan alur Tirtanya. Nah, sekarang saya akan tanyakan yaitu apakah kompetensi apalagi sih yang akan dikembangkan Bapak? Oke, jika ingin berbicara tentang tindak lanjut saya yang pastinya akan terus berlatih ya Bu ya. Kebetulan alhamdulillah juga ada orang coach ini mempercayai saya menjadi coaching sehingga saya menambah pengalaman. Dan yang kedua kalau secara literal itu saya pengen menambahkan bobot pertanyaan saya yang langsung menuju kepada akar masalahnya sehingga memang bisa menemukan solusi bukan dari saya melainkan daripada kekuatan dan potensi daripada si coach itu. Seperti itu sih harapan saya sih seperti itu. Oke, wah luar biasa ya Pak Ibnu ya. Semoga harapannya bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan coach yang Bapak coachkan itu sudah bisa menemukan masalahnya. Amin. Ya Bapak ya, sukses ya Bapak ya buat Pak Iya, Ibnu ya. bagus. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Ibnu.